Pelaku bernama Alfi Maulana yang merupakan kekasih korban TAS nekat menghabisi perempuan tersebut karena dendam dan juga kesal. Adapun pelaku dan korban diketahui sudah tinggal bersama di sebuah kosan di Surabaya yang juga jadi lokasi pembunuhan sadis ini. Terkait informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis surya.co.id Muhammad Romadoni. Selamat siang, Romadoni. Selamat siang. Baik, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Alfi Maulana terhadap TAS, apa yang jadi pemicu pelaku nekat melakukan aksinya tersebut? Baik, Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus mutilasi yang jasad korban ditemukan dalam puluhan potongan yang dibuang di jurang kawasan Jalan Raya Pacet Jangar. Dari keterangan Kapolres Mojokerto, AKBP Ikram Kuswarto mengatakan bahwa kejahatan ini dilakukan tersangka Alfi di sebuah rumah kos yang berada di Lakar Santri, Kota Surabaya. Kejadian pembunuhan disertai mutilasi ini dilakukan pelaku pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus, sekitar pukul 2 dini hari. Adapun dari pengakuan pelaku ini terkait motif kejahatan melakukan pembunuhan dan mutilasi karena dia memendam emosi yang sangat lama setelah berpacaran dengan saat berpacaran dengan korban semenjak kuliah yang selama sekitar 4 sampai 5 tahun dan ini mengaku sering diomeli oleh korban yang yang bersikap temperamental atau marah berlebihan, dan puncaknya tersangka ini dikunci dari dalam kos hingga 1 jam sehingga tidak dapat masuk. Kemudian oleh korban dibukakan pintu kos dan pelaku mengambil pisau dapur, kemudian menyusul korban dengan cara mengendap-endap dan kemudian langsung menusuk leher kanan bagian atas korban hingga tembus dari belakang ke depan hingga tembus, dan korban tewas di lokasi kejadian. Setelah itu tersangka Alfi sempat membiarkan korban hingga menyatakan korban meninggal dunia dan kemudian menyeret tubuhnya dan melakukan aksi keji itu di kamar mandi rumah kos tersebut. Baik, pelaku dan korban ini tinggal bersama di sebuah kosan di Surabaya. Apakah keduanya ini memang benar sudah menikah resmi ataupun siri seperti yang sebelumnya sempat disampaikan oleh pelaku? Baik, dari keterangan polisi Kapolres Mojokerto, AKBP Ikram Kuswarto menyatakan bahwa tersangka Alfi ini dengan korban EAS usia 25 tahun, warga Desa Made, Kecamatan Kabupaten Lamongan, sudah menjalin asmara berpacaran sejak kuliah di Universitas Trunojoyo Madura selama hampir 4 sampai 5 tahun, dan setelah lulus sarjana, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama layaknya pasangan suami istri di sebuah rumah kos Lakar Santri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya. Dan dipastikan bahwa tersangka Alfi dengan korban TAS ini belum menikah secara resmi maupun siri. Mereka tinggal di rumah kos tersebut hanya berstatus sebagai pacar. Seperti itu. Baik, pelaku ini memotong tubuh korban menjadi puluhan bahkan ratusan bagian. Apakah saat ini seluruh bagian tubuh korban tersebut sudah ditemukan? Baik, dari keterangan polisi saat ini pihaknya bekerja sama dengan tim forensik RS Bayangkara Pusdik Porong untuk melakukan identifikasi terhadap potongan-potongan tubuh korban mutilasi, dan saat ini juga dilakukan hal tersebut dengan melibatkan keluarga korban dari Lamongan. Kemudian
nantinya hasil dari identifikasi tim forensik ini akan berupaya menyatukan bagian-bagian tubuh korban yang merupakan berbentuk potongan-potongan kecil. Bahkan ditegaskan oleh Kapolres Mojokerto, potongan-potongan tulang dari tubuh korban ini jumlahnya ratusan, lebih dari 200 sampai 300 potong. Dan berbentuk tulang karena sebagian besar dari potongan daging tanpa tulang yang merupakan korban mutilasi ini dibuang Alfi di jurang Pacet Cangar. Sehingga pihak polisi saat ini masih menunggu hasil forensik untuk memastikan kelengkapan dari tubuh korban mutilasi ini. Namun patut diduga bahwa masih ada beberapa potongan yang mungkin belum ditemukan dan masih berada di area TKP Pacet Cangar. Namun hal ini belum dapat dipastikan karena pihak polisi saat ini masih menunggu hasil dari tim forensik RS Bayangkara Porong Sidoarjo. Seperti itu. Baik, Romadoni, dalam kasus ini apa saja bukti yang diamankan pihak kepolisian dari tangan pelaku? Baik, dari penangkapan hari Minggu tanggal 7 September kemarin sekitar jam 1 dini hari, pihak kepolisian berhasil menangkap tersangka Alfi di dalam kos yang sempat menjadi tempat tinggal bersama korban di Lakar Santri itu, dan diamankan 2 kantong kresek warna hitam dan ternyata itu berisi potongan bagian tengkorak kepala korban yang rencananya akan dibuang pelaku sebelum tertangkap. Dan di saat itu juga ada beberapa organ dari mohon maaf dari korban ini juga ditemukan di kresek tersebut yang di awalnya oleh pelaku disimpan di dinding atas kamar mandi, kemudian dipindahkan ke belakang lemari. Nah, selain 2 kresek hitam yang berisi potongan tulang dari korban mutilasi, polisi juga mengamankan tas warna merah yang digunakan pelaku untuk membuang potongan tubuh ke Pacet Cangar, kemudian sepeda motor NMAX warna putih yang juga digunakan pelaku sebagai bekerja sebagai ojol dan untuk sarana untuk membuang potongan itu ke Pacet. Kemudian diamankan 2 handphone milik pelaku dan korban, 1 pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menusuk leher korban, 1 unit pisau daging yang digunakan pelaku mutilasi, dan gunting sejenis gunting taman untuk merusak atau memutilasi bagian kepala korban dan lainnya, dan palu untuk menghancurkan atau untuk melakukan kejahatan keji tersebut. Dan beberapa pakaian korban yang masih terdapat bercak darah. Seperti itu. Baik, Romadoni, terkait dengan kasus ini ada banyak sekali barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, termasuk ada pisau daging tadi. Lalu sebenarnya seperti apa keseharian dari pelaku ini? Apakah pelaku juga punya keterampilan dalam melakukan pemotongan daging seperti itu? Baik, dari keterangan Kapolres Mojokerto, AKBP Ikram Kustanto, menyatakan dari pengakuan pelaku ternyata memiliki keahlian atau riwayat Alfi pernah bekerja menjadi tukang jagal hewan. Profesi itu dilakukan setelah saat dia mendapat pesanan dari beberapa orang, sehingga patut dipastikan bahwa perbuatan keji yang dilakukan tersangka ini juga latar belakangi dengan keahliannya yang pernah bekerja menjadi sebagai tukang jagal hewan. Begitu. Baik, Romadoni, apakah ada informasi dari pihak kepolisian mungkin terkait dengan apa alasan pelaku membuang jasad korban ke wilayah Pacet, Mojokerto? Baik, alasan tersangka Alfi melakukan kejahatan keji itu karena dirinya menyimpan dendam yang sangat
berlebihan sehingga melakukan pembunuhan, dan dia ingin dan melakukan memutilasi korban untuk menghilangkan barang bukti, dan pelaku ini sengaja membuang di tempat sepi di daerah Pacet, Mojokerto. Dan untuk lebih pastinya pelaku kenapa sampai membuang ke Pacet, Mojokerto itu masih belum diketahui. Namun yang jelas bahwa tersangka Alfi ini telah berniat menghilangkan barang bukti atau menghilangkan tubuh korban dengan cara mutilasi dan dibuang dengan cara disebar agar tidak mudah dikenali jika ditemukan. Seperti itu. Baik, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak keluarga korban terkait dengan peristiwa sadis yang dialami oleh TAS ini, Romadhoni? Ya, untuk pihak keluarga dari korban, berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzi Pertama, bahwa saat setelah tersangka berhasil ditangkap hari Minggu pagi, kedua orang tua korban ini sempat berada di Polres Mojokerto untuk melakukan proses identifikasi, dan dikatakan Fauzi bahwa keluarga sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Dikatakan Fauzi, pihak keluarga juga sempat dimintai keterangan terkait keberadaan korban, namun memang korban ini diduga hubungan korban dengan keluarga ini tidak begitu harmonis. Namun dan keluarga dan korban ini juga sangat jarang berkomunikasi. Namun ini yang patut digarisbawahi berdasarkan pengakuan orang tua kepada Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzi, bahwa orang tua ini sempat memiliki firasat buruk sebelum terjadinya kejadian tersebut. Bahkan orang tua atau ibu korban sempat menghubungi berulang kali putri pertamanya itu, seakan mendapat firasat akan terjadi peristiwa tragis yang dialami anaknya. Untuk korban TAS usia 25 tahun adalah anak pertama dari 2 bersaudara, dan dirinya masih mempunyai adik yang masih berusia masih kecil. Seperti itu. Baik, dalam konferensi pers tersebut apakah pelaku ataupun tersangka ini menyampaikan permintaan maaf atau mungkin menyampaikan penyesalannya atas perbuatannya tersebut, Romadhoni? Baik, dari pengakuan tersangka Alfi saat tes rilis atau konferensi pers di Polres Mojokerto, dirinya mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban yang merupakan pacarnya di sebuah rumah kos di Lakasantri, Surabaya. Dirinya juga mengaku emosi dan naik pitam karena yang terakhir dipicu saat dirinya dikunci dari rumah kos pada sekitar selama 1 jam. Dirinya juga di akhir pengakuannya itu tersangka Alfi juga meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatannya karena dirinya naik pitam, dan dirinya juga mengaku menyesali perbuatannya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Surya Muhammad Romadhoni. Selamat bertugas kembali. Kenapa? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalahnya apa? Pemicunya apa, Mas? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain, Mas? Ada banyak masalah lain, Mas. Apa? Yang paling marah apa, Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini, Mas. Tuntutan ekonomi atau gimana masalah sebelumnya? Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Kenapa nggak diputus aja gitu? Kenapa kok tega? Ya susah, Mas. Masalah yang dipacat di mana aja, Mas? Dibuangnya, Mas? Untuk potongannya, Mas? Ada di 2 titik, Mas. Yang mana, Mas? Tentunya? Mas Alfi, kenapa tega? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya naik darah, emosi, kemudian ngeblank. Nyesal nggak mas? Sangat menyesal mas. Mas, kok tega memutilasi kenapa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.